Ibu, setelah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para korban ini, apakah Komnas HAM juga mendorong sepakat bahwa ini harus dibentuk tim khusus, tim investigasi kah namanya, tim pencari fakta kah, dan ujungnya memang harus di proses hukum lah, peradilan lah yang harus di ujungnya tuh ke sana. Ya, pasti karena mengingat rekomendasi kita 97 itu tidak diapa-apakan ya, setidaknya ya. Beberapa bagian itu tidak terungkap, misalnya terkait asal-usul yang kemudian di SP3 kan dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal kita mensinyalir orang yang merekrut nggak mungkin nggak tahu si A, si B, anak A, anak B itu berasal dari mana, kan gitu ya. Tapi sayangnya proses hukum itu tidak mengungkap dengan baik hal tersebut. Itu juga bagian dari kekecewaan, karena memang harapan terbesar dari korban itu kan ingin mengungkap identitas mereka dari mana, sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka, kan begitu. Nah, lalu kemudian pada saat tadi di Komisi 13 memang ada semangat dari atau support dari Komisi 13 untuk membentuk tim pencari fakta untuk melakukan upaya-upaya terkait misalnya bagaimana upaya untuk merehab korban dan lain sebagainya. Kami berpikir bahwa memang itu hak mereka. Nah, hak itu harus yang kemudian dipenuhi oleh negara. Jadi kami pada dasarnya apa yang kemudian nanti akan diputuskan oleh Komisi 13, apakah membuat tim dan lain sebagainya, Komnas HAM akan support. Dan Komnas HAM tentu saja dalam prosesnya nanti pada saat misalnya kementerian lembaga yang ditunjuk untuk bekerja memastikan bahwa hak-hak korban itu bisa terpenuhi, proses hukum itu bisa dilakukan, mendorong misalnya membuka kasus ini kembali, kan gitu ya, karena udah SP3, maka ini saya pikir menjadi representasi negara untuk mereka komitmen. Nah, apakah itu dijalankan? Nanti Komnas HAM akan memantau ini dijalankan nggak pasca komitmen itu ingin melakukan ABCDE misalnya. Nah, itu yang kami juga tunggu gitu. Pada dasarnya Komnas HAM akan support karena memang selama ini itu yang kami lakukan ya. Berkali-kali dilaporkan, beberapa kali komunikasi itu kita lakukan, kita rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi bagi kami itu penyelesaiannya tidak komprehensif. Artinya sampai hari ini korban-korban tersebut masih belum mendapatkan keadilan. Kalau kita bicara terkait dugaan pasal terkait pelanggaran HAM yang seperti saya jelaskan tadi, maka beberapa kasus misalnya eksploitasi dugaan trafficking dan lain sebagainya. Human trafficking tidak apa yang dialami oleh karena kan mereka sengaja merekrut. Proses cara merekrut seseorang ya, anak ya, untuk tujuan eksploitasi. Itu dari banyak daerah ya, Bu? Mereka berkeliling ya? Kalau cerita dari Mbak Yuli tadi asalnya dari mana, Mbak Yuli? Dari Bekasi. Dari Bekasi Mama yang saya, diambil. iya. Oke. Iya, Mbak Vivi dari mana dan lain sebagainya kan. Jadi artinya memang proses rekrutmen itu terjadi. Jadi nah, kenapa kemudian masuk ke pasal eksploitasi itu menjadi trafficking? Karena memang di Undang-Undang Trafficking itu mengatakan bahwa seseorang yang direkrut, bagaimana prosesnya, apakah melalui iming-iming, iming-imingnya tadi untuk disekolahkan, atau dianggap sebagai keluarga, tapi betul, tujuan katanya akhirnya diselamatkan karena banyak anak-anak yang berasal dari waktu keluarga itu kita kenal yang Kalijodo sulit, katanya kan, dari tempat-tempat lokalisasi. Tapi ketika mereka dari kecil ternyata dilatih untuk menjadi pemain sirkus, dengan pemain sirkus ya ujung-ujungnya jual tiket untuk mendapatkan uang kan, ekonomi, itu termasuk eksploitasi ekonomi. Itulah kemudian terkait eksploitasi ekonomi yang kita tegaskan, makanya ini harus diproses. Nah, ini yang kemudian tidak diproses. Yang diproses waktu itu hanya pasal 277 terkait asal usul, yang itu juga kemudian di SP3 kan. Nah, kan berarti kan sayang ya. Makanya kemudian kita menyesalkan misalnya Mbak Vivi ditanyakan terkait mana hasil visum, ya seorang yang selama hidupnya berada di sirkus, nggak pernah tahu bagaimana hukum itu, tiba-tiba ditanyakan yang harusnya aparat penegak hukum yang mencari itu kan begitu bukan korban yang membawa bukti ini dan lain sebagainya. Nggak semua korban seperti itu, apalagi zaman itu kan mereka nggak ngerti soal visum. Dan sudah jadi korban kita harus mereka susah melaporkan lagi. itu mungkin bekas-bekasnya hilang dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian mereka diharapkan untuk memberikan visum tersebut sebagai bagian dari pembuktian, tapi kita tahu bahwa korbannya tidak satu, banyak
mereka bisa saling bersaksi. Iya. Saksinya lebih dari satu, kan gitu ya. Iya. Seperti ini kasusnya dengan Eva tadi, kan mereka berada dalam situasi yang sama, mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Makanya kemudian kalau kita bicara terkait tuntutan perdata mereka 3,5 miliar, itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan pengalaman fisik terkait hukuman fisik yang dialami oleh mereka, kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh mereka, hilangnya masa anak-anak, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, hilangnya kesempatan untuk mendapat kasih sayang dan lain sebagainya, itu nggak bisa diukur dengan nilai nominal tertentu. Betul. Begitu. Dan mereka hidup selamanya dengan memori buruk yang itu. Seperti itu. Jadi makanya kemudian ini sangat complicated. Jadi kami tentu saja mendorong ini agar kemudian kalau Komisi 13 bisa membuka kembali, memastikan bahwa proses hukum berjalan, mengawal proses hukumnya, dan memastikan bahwa hak-hak korban itu terpenuhi, kami akan sangat senang. Itulah yang dan kemudian harusnya kalau ada keadilan. niat tidak ada yang sulit ya, Bu. Sulit. Meskipun ini katanya sudah 30-an tahun yang lalu. Ya kan? Dan tidak ada bukti. Kalau dulu sekarang bisa ada CCTV, ada visum dan lain-lain. Kalau dulu ini kan berarti kata para korban melawan katanya pihak OCI. Membuktikan mana yang benar, sebetulnya kalau dengan tools yang dimiliki sekarang tidak ada yang sulit harusnya kan, Bu. Meskipun ini kasusnya sudah lama. Cukup lama kan gitu ya. Okay. Nah, artinya dari pernyataan korban-korban, ya setidaknya kita meyakini peristiwa itu ada. Ini hanya masalah pembuktian. Tapi kan hukum itu dibuat tidak untuk mempersulit ya, kan gitu ya, harusnya seperti itu. Untuk memastikan korban-korban yang sudah bertahun-tahun ini tidak berani speak up, pada saatnya mereka speak up, maka negara kemudian harus mensupport itu. Karena mereka tidak mungkin menjalani proses yang demikian panjang hanya untuk kemudian berbicara sesuatu yang mereka tidak alami. Kan gitu. Nah, dalam premis inilah yang kemudian kami tentu saja mensupport apa yang kemudian akan dilakukan oleh Komisi 13 dengan ya tadi kita tahu ada Kementerian HAM yang juga sebagai penyelenggara negara, ada Kementerian PPPA ya terkait perempuan-perempuan korban ini. Nah, itu kan penyelenggara negara semua kan begitu ya. Jadi kami sangat senang itu, termasuk ya tadi Polri mendorong terkait upaya penegakan hukum, melihat kembali apa yang peristiwa yang terjadi, terkait saksi-saksi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu adalah jalan yang terbaik. Baik, terakhir buat Mbak Yuli, biasanya kan kalau korban ya, apalagi ini sudah puluhan tahun, banyak yang akhirnya itu lelah dan kemudian menyerah karena merasa perjuangannya sudah terlalu lama dan tidak mendapatkan ekspektasi. Kalau Mbak Yuli bagaimana? Apakah merasa bahwa kali ini situasinya berbeda sehingga ini adalah kesempatan dan akan betul-betul fight sampai akhir untuk mendapatkan keadilan? Atau mungkin ada sisi yang sebetulnya sudah pasrah atau bagaimana, Mbak Yuli? Kita kan sekarang udah banyak bergabung dari teman-teman yang dulu nggak tahu kita pada mencar-mencar kan, kabur kita kan. Sekarang udah karena ada sosmed, kita jadi udah mulai bergabung, bersatu lagi, ya kita akan lawan terus. Fight terus ya. Jadi kalau keadilan buat Mbak Yuli itu apa? Sampai apa ujungnya? Setidaknya gini ya, mereka dihukum. Dihukum. Kita mikir, memang di Taman Safari itu kan kata dia ada karyawan ribuan. Betul. Ya kan, bisa kan itu Taman Safari diambil alih dulu dengan negara atau bagaimana, tapi mereka dihukum gitu. Dan hak-hak kita dipenuhi gitu. Baik, kalau begitu kita kawal terus bagaimana kelanjutan dari kasus ini ya. Terima kasih Ibu Putu, Mbak Yuli, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Tadi juga ada Mbak Vivi yang sudah berbagi. Mudah-mudahan kita masih bisa berharap pada proses penegakan hukum di negeri ini ya. Semoga keadilan bisa terwujud di negeri ini. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, demikianlah akhir dari podcast Si Paling Kontroversi kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.